Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lokagana dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan program kita di Ruang Alumni. Pada kesempatan kali ini kita dibersamai alumni SMA Negeri 1 Sedayu yang sekarang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Bisa mungkin memperkenalkan diri? Oke, halo semuanya. Aku Anissa Katayana Putri, alumni SMA Negeri 1 Sedayu tahun kelulusan 2020. Sekarang ini saya mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Oh, jadi Mbaknya di alumni SMA 1 Sedayu tahun 2020. Mungkin sebelum kita masuk mengenai bahas tentang gimana sih bisa masuk di PTN, di Unhas, kita mungkin flashback dulu di masa-masa masih SMA itu. Gimana mungkin hal-hal yang berkesan di SMA ini apa gitu? Apa ya, kalau berkesan itu tuh kalau ditanya itu masih banyak banget ya, apalagi 3 tahun SMA. Kalau tentang kesannya itu tuh kayak ya selama ikut organisasi, terus kayak ya masa-masa kayak ikut ekstrakurikulernya, pembelajaran di kelasnya juga. Kalau organisasi kan aku kan juga lumayan ikut Rohis, terus ikut juga Dewan Ambalan, itu Pramuka. Terus untuk ekstrakurikulernya itu juga ada aku ikut PMR sama Nasyid. Tuh. Jadi kalau untuk kegiatan seperti ya dikatakan non akademis cukup banyak ya, Mbak? Iya, cukup banyak. Soalnya kan juga karena teman-teman pada ikut kan, jadi juga kelihatan seru juga. Terus selain itu kan jadi pengen ikut-ikutan, terus kayak seru gitu pokoknya. Iya. Terus kemudian kan untuk mungkin teknik belajarnya itu, maksudnya saya menargetkan belajar 1 hari gimana gitu, mungkin ada target gitu nggak? Kalau dari aku ya, jujur ya, aku tuh tipe orang yang jarang belajar banget, jarang banget belajar. Kalau misalnya kayak PR, aku tuh ngerjainnya di sekolah. Ngerjainnya di sekolah pagi-pagi, makanya berangkat pagi. Biar apa? Ngerjain di sekolah karena males di rumah tuh. Aku tuh tipe males banget belajar. Jadi kayak masih kalau teman-teman kulihat, di sana mesti anaknya rajin, sregep gitu, cak-cak. Padahal nggak sama sekali. Aku tuh rajin, malah males banget belajar. Gitu. Tapi walaupun gitu tapi bisa keterima di PTN. Alhamdulillah. Ya. Betul. Ya. Mungkin gitu. Kalau mungkin dulu gimana? Pas masih SMA itu mungkin banyak tentang organisasi. Itu mungkin hal yang berkesan di organisasi itu ada nggak? Pasti kita jadi gimana yang membekas itu loh. Apa ya? Yang paling membekas itu sih aku pramuka sih. Pramuka karena aku pernah jadian sama adik kelas. Gara-gara pramuka itu makanya apa ya, berkesan tuh, jadi sampai angkatan aku sama angkatan adik kelas aku tuh pada tahu semua. Itu jadian sama adik kelas, jadian cinlok sama adik kelas gitu. Jadinya tuh kayak aduh, antara malu sih enggak, cuma agak gimana gitu jadi sama teman-teman gitu. Oke, mungkin dia berkesan banget. Oke, kemudian kita tentang sekarang di Universitas Hasanuddin Makassar. Mengambilnya itu program studi apa, Mbak? Aku ngambil di UNAS itu jurusan ilmu kelautan. Oh, ilmu kelautan. Kenapa kok dulu ngambil pas di Unhas kok ngambil di ilmu kelautan dan harus jauh-jauh ke Unhas, kenapa gitu loh? Awalnya tuh aku tuh waktu kelas 3 ya, kelas 12 pas mau pendaftaran SNMPTN tuh awalnya tuh bingung mau masuk jurusan apa. Bingung. Awalnya tuh dari kelas 10 tuh pengennya hukum. Tapi tuh kalau hukum kan aku pengennya di UNS kan ya. Pengen di UNS tapi sama orang tua kan nggak dibolehin ngekos. Aduh, berarti cari yang di Jogja gitu atau apa. Terus aku tahu dari kakak aku tuh ngasih tahu ada jurusan ilmu kelautan. Aku baru dengar kan ilmu kelautan tuh apa. Yaudah aku searching cari-cari gitu kan, apa sih ilmu kelautan. Ternyata setelah dapat ternyata cocok juga di aku karena basic aku kan emang juga dari IPA kan. Ternyata di ilmu kelautan itu emang dia menjurusnya di IPA banget. Jadi yaudah deh,
terus cari univ yang ada ilmu kelautannya. Kalau yang di paling dekat sini tuh di Semarang, di Undip, Universitas Diponegoro. Cuman kalau ke sana sama aja ngekos kan, nggak dibolehin juga sama orang tua. Ya udah deh, coba di Unhas. Orang tua aku kan juga orang sana kan ya. Maksudnya bukan orang sana juga sih, ada saudara di sana. Coba deh Unhas, ada ilmu kelautan juga akreditasinya A kan. Ya udah deh di sana, dan alhamdulillah pas daftar SNMPTN keterima. Oh gitu. Jadi dulu di Unhas itu masuknya lewat jalur SNMPTN ya? SNMPTN. Gitu. Mungkin kalau di ilmu kelautan itu mungkin gimana toh kuliah di jurusan ilmu kelautan itu, dan hal apa aja yang dipelajari di sana itu? Kalau yang setelah aku dari awal sampai sekarang yang aku pelajarin itu kayak ilmu kelautan itu kayak jurusan yang dia melajarin seluruh seluk-beluk kelautan gitu. Nggak cuma tentang atas lautnya, bawah lautnya, tapi sekitar masyarakat pesisirnya itu kita juga pelajarin. Jadi kayak misalnya ada anak-anak yang emang suka terjun langsung ke lapangan, suka praktikum lapangan, cocok banget masuk di ilmu kelautan. Karena kita tuh hampir setiap minggunya itu langsung terjun langsung ke laut, ke masyarakat pesisirnya. Jadi kayak kita neliti karang, identifikasi karang, jadi kita diving juga ke bawah laut. Jadi seru juga di situ. Terus langsung ke penduduk pesisirnya gimana, kita nanya-nanyain tentang ekonominya bagaimana. Terus juga kalau di kelautan kita juga pelajarin mangrove, terus ada lamun. Pokoknya tuh seluruh ekosistem yang ada di sekitar laut, baik atas maupun bawahnya kita pelajarin semuanya gitu. Kalau di ilmu kelautan gitu. Berarti banyak dari yang dari IPA-nya itu kerasa mana ya, fisika, biologi? Iya, ada fisikanya, ada biologinya, ada kimianya. Pokoknya itu seluruhnya dipelajarin. Kita juga kayak ilmu kelautan juga belajar kayak teknik kelautan, jadi ada pemetaannya. Jadi itu ilmu kelautan dia juga bisa pelajarin kayak apa sih yang dikerjain di BMKG gitu. Karena kita pelajarin tentang pemetaannya, tentang kayak siklus bawah lautnya gimana, gelombangnya gimana, pasang surutnya gimana, kayak gitu. Mungkin kalau untuk ngomong tentang hal yang dipelajari itu, kayak pelajarannya itu apa aja tuh di ilmu kelautan itu? Kalau aku itu tentang ada oceanografi. Oceanografi itu? Oceanografi itu tuh kayak pelajaran tentang bawah laut, tentang siklus grafisnya bawah laut tuh bagaimana. Jadi kayak ini tuh siklus pasang surutnya tuh gimana sih, kenapa bisa terjadinya pasang surut, terus gelombang ini kok bisa kayak gini, angin muson, angin pasang surut gitu juga kita pelajarin semuanya, itu oceanografi. Terus kita juga ada pelajaran tentang zoologi, jadi hewan-hewan bawah laut. Hewan-hewan bawah laut kita juga pelajarin, terus biota lautnya gimana, terus tentang pelajaran tentang biota laut yang dilindungin, yang dikonservasi itu bagaimana, seperti itu yang kita pelajarin. Tentang, kalau aku ilmu kelautan yang selama ini aku pelajarin lebih banyak ke biologinya sih. Iya, jadi biota lautnya yang kita pelajarin, biota lautnya, tentang tanaman lautnya bagaimana. Karang juga itu ya? Iya, karang juga. Koral-koralnya yang bawah laut tuh diidentifikasi tuh satu-satu, jadi nyelam ke bawah laut jadi seru gitu. Gitu. Jadi kalau tentang prakteknya itu gimana, maksudnya kita nyelam terus mengamati atau gimana? Iya, jadi kan kalau di kelautan itu ada 3 aspek yang dipelajarin kan, ada lamun. Ada mangrove. Lamun itu apa sih? Lamun itu tumbuhan, bukan rumput laut juga sih, tumbuhan laut tingkat tinggi. Jadi itu dia tuh sejenis, kalau di daratan kan rumput-rumput gitu kan. Nah, kalau di laut itu dia juga rumput. Kayak rumput yang bergoyang-goyang di bawah. Iya, itu di bawah laut kayak gitu. Tapi itu macam-macamnya banyak banget. Namanya kita nyebutnya lamun. Terus ada mangrove. Sama ada karang. Nah, jadi itu buat ilmu kelautan tuh wajib banget tahu 3 aspek itu, karena 3 utama itu yang bakal dijadiin penelitian. Gitu. Jadi kalau yang mangrove kan kita nggak perlu nyelam kan ya. Jadi ke daerah pesisirnya kita. Kalau lamun itu kita perlu ada yang nyelam atau diving, ada yang juga nggak perlu. Nah, kalau yang karang tadi kita emang wajib banget buat diving. Jadi harus pakai peralatan scuba kalau bisa. Kalau nggak pakai
kalau kita nyebutnya ADS, alat dasar selam, itu ada masker, ada snorkel, sama ada fins yang kaki katak. Iya. Jadi itu anak kelautan tuh sebisa mungkin harus punya itu, karena kan mesti kan setiap semester ada praktikumnya buat nyelam ke laut. Jadi kita tuh setiap minggu tuh mesti tuh terjun langsung ke laut gitu. Tiap minggu mana masuk ke laut menyelam gitu? Iya, kan karena kan emang Makassar kan banyak banget kan lautnya. Jadi itu karena emang mata kuliahnya kebanyakan langsung terjun ke lapangan, ya mau nggak mau kita buat mengambil sampel atau mencari data harus terjun langsung ke lapangan gitu. Terus kalau untuk mangrove dan karang kan fungsinya tahu, kalau lamun itu fungsinya untuk apa? Lamun itu dia buat menahan abrasi juga bisa. Abrasi lewat dari bawahnya gitu. Jadi akarnya itu gimana? Akarnya dia tuh apa ya? Sama kayak rumput yang ada di daratan, cuma dia tergantung dari spesiesnya apa, kan ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang tinggi. Jadi dia tuh bisa buat ngatasin abrasi yang ada di gelombang yang ada di dalam laut gitu. Dia juga bisa buat jadi tempat biota-biota laut, kan dia kan bergerombol gitu kan, koloninya banyak. Jadi dia bisa buat nahan abrasi, terus juga bisa buat tempat sarang hidupnya biota laut gitu. Lamun. Jadi kalau kita nyebutnya tuh, kalau lamun tuh rumput yang bukan rumput laut ya, rumput yang ada di laut gitu. Oke. Berarti baru ini rumput laut sama rumput yang ada di laut beda ya? Beda. Oke. Mungkin seberapa penting sih Nek kita belajar di ilmu kelautan itu untuk ya kebermanfaatan di masyarakat atau apa gitu? Kalau aku tuh menurut aku ya, ilmu kelautan tuh penting sih, karena apa ya? Orang-orang kan pada umumnya mesti kan carinya kayak kerjaan yang di daratan terus, yang di daratan terus. Mereka kayak di laut itu potensinya kan besar banget kan ya, besar banget. Cuma orang itu kan kurang banget pemanfaatannya gimana. Sebenarnya tuh potensi laut tuh besar, cuma buat ngelolahnya tuh kayak masih kurang. Jadi kita itu sebagai kayak anak kelautan sebisa mungkin kita pelajari seluruh yang ada di laut. Jadi kita memanfaatkannya itu baik, seperti masyarakat pesisir kan, kayak misalnya kayak pengalaman aku ya ke masyarakat pesisir tuh kayak mereka tuh masih kurang banget dalam kategorian mereka karena kurang beradaptasi sama yang agak ke kota, karena mereka terlalu bergantung sama yang cuma rata-rata yang nelayan. Jadi kita tuh memberikan penyuluhan kepada mereka, bagaimana sih kalau misalnya nelayan ini nggak cuma jaring aja, mereka kan rata-rata kan pada ngambil ikan kan pada jaring, pakai jaring itu kan. Bisa mungkin kita pakai alat yang apa ya, lebih maju dengan kemajuan teknologi gitu. Jadi kita lebih memanfaatkan antara teknologi sama yang tradisional, seperti peralatan buat mengambil ikannya. Jadi kita ngadakan penyuluhan, terus kita juga ngadain penyuluhan tentang sampah. Karena di pantai itu sampahnya banyak banget sampah di sana. Jadi itu kalau orang yang di masyarakat sana tuh kayak ngerasa kayak ya udah biarin aja. Maksudnya biarin aja itu? Ya udah, mereka kayak orang buang sampah ya itu sampahnya dibiarin gitu. Jadi sebisa mungkin kita kasih arahan tuh, sebisa mungkin kita bedain juga ini sampah-sampahnya. Kalau sebisa mungkin kita manfaatin kayak misalnya kan plastik-plastik sekarang kan. Nah jadi itu plastiknya yang ada di pantai itu kita penyuluhan buat didaur ulang. Jadi manfaatkan juga buat warga sekitarnya gitu. Kebanyakan kita, kalau yang aku sih kebanyakan buat masyarakat pesisirnya dulu gitu, biar mereka mengolah yang ada di sekitarnya mereka itu lebih bermanfaat gitu. Mungkin tadi mengenai teknik, mungkin teknik yang modern itu maksudnya gimana? Maksudnya teknik yang modern itu apa gitu loh? Kalau aku tuh yang aku pelajari itu tentang apa lagi namanya, pemetaan atau komputasi. Jadi kita tuh pakai alat pancar sonar. Lewat sonar tuh nanti kita mendeteksi ikan di bawah laut. Oh gitu. Jadi kita tuh pakai alat nanti dimasukkan ke dalam laut, dari sinar sonarnya itu bisa nayangin atau deteksi ikan itu ada gerombolan ikan di situ, ada gerombol ikan di sini. Jadi kita pakai alat buat mencari
sinar aminnya ikan itu. Mencari ikan. Jadi pakai gelombang sonar. Jadi sebagai nelayan tuh nggak hanya cuman sekedar jaring di mana jadi gitu ya? Buat membantu kayak, kan masih kan orang kayak nelayan tuh jaring kan belum tentu dapat banyak kan. Iya. Nah jadi kita kayak ngenalin, pakai ini tuh pakai alat teknologi bisa kita deteksi gerombolan ikan yang banyak di mana, gerombolan ikan yang banyak di mana. Jadi pakai alat teknologi itu buat deteksi. Oke. Terus kalau setelah belajar, mungkin setelah lulus dari ilmu kelautan itu, mungkin nanti di dunia kerja itu gimana toh? Maksudnya mau nanti di kerja itu di bidang di apa atau di bidang apa gitu? Kalau ilmu kelautan ini kebanyakan dia jadi peneliti sih. Peneliti. Jadi peneliti bisa, karena kan emang kalau di UNAS itu buat kelulusannya mereka harus buktiin satu penelitian. Maksudnya? Jadi sebagai buat kelulusan di UNHAS yang khususnya kelautan itu dia harus tugas akhirnya bikin suatu penelitian, dan itu wajib. Penelitian di 3 ekosistem tadi, mau mangrove, lamun atau karang. Gitu. Jadi harus ngeluarin peneliti. Jadi di UNAS itu banyak lulusannya sebagai peneliti. Peneliti. Terus selain jadi peneliti itu juga bisa jadi misalnya kerja di BMKG juga bisa, karena kan kita pelajarin tentang pemetaan tentang bawah lautnya. Jadi kayak yang deteksi tsunami bagaimana, angin gitu. Bagaimana. Jadi kita sebagai lulusan ilmu kelautan bisa kerja di BMKG juga. Terus sebagai pengajar biasa kan, tapi kalau pengajar kan harus lanjut ke S2 dulu kan ya. Jadi akademisi, jadi dosen gitu? Iya, jadi akademisi bisa. Terus jadi peneliti, jadi BMKG, wirausahawan juga bisa. Wirausahawan untuk tambak biasanya. Iya, karena kan kita kan juga diajarin tentang teknik-teknik budidayanya bagaimana kan. Jadi budidaya ikan yang bisa maksimal itu gimana gitu? Jadi budidaya pengolahan ikan yang baik dan benar itu bagaimana. Jadi kan sewaktu lulusan ilmu kelautan itu jadi bisa sebagai pembudidaya tambak gitu. Bikin tambak sendiri terus diusahakan gitu. Banyak sih kanunya buat lulusan ilmu kelautan itu, karena peluangnya juga besar. Ya, di mana? Di Sulawesi lautnya banyak ya? Banyak ya lautnya di sana. Jadi kalau mau kemana-mana seluruh Sulawesi itu kayaknya lautnya emang bagus-bagus banget. Jadi buat memadai buat apapun bisa. Oke. Mungkin saran dari Mbak Anissa untuk pesan untuk kami dan adik-adik yang masih di SMA ini ya, agar belajar di SMA Sedayu ini bisa disiapkan agar keterima di PTN ataupun di jurusan yang diinginkan gitu. Kalau dari aku ya, banyak-banyakin belajar dulu, banyak-banyakin tambah pengalaman, ikut organisasi yang banyak, karena semakin kita banyak pengalaman, semakin luas wawasan kita juga kan. Terus banyak-banyakin olimpiade, ikut-ikut lomba minimal, karena kalau buat senam PTN gitu kan minimal buat masukin sertifikatnya itu kan minimal kabupaten ya. Jadi bisa mungkin kayak ikut OSN, ikut MTQ, ikut lomba yang sederajat tingkat nasional itu kayak sebagai poin plus banget, nilai plus banget buat kalian yang pengen masuk senam PTN, karena itu kan bisa buat bantu nilai kalian gitu. Jadi dari kelas 10 sampai 12 bisa mungkin emang giatin belajar terus, karena kan semakin tahun kan senam PTN kan semakin ketat kan ya. Iya, betul. Semakin ketat dan semakin susah buat, karena persaingan dari setiap univ kan juga beda-beda juga kan ya. Jadi sebenarnya giatin belajar, tambah banyakin pengalaman, ikut organisasi, ikut lomba, itu sebagai poin plus kalian kalau misalnya mau ikut senam PTN, biar peluang kalian buat masuk tuh lebih besar gitu dari aku. Menarik sekali ya teman-teman semua perbincangan kita dengan Mbak Anissa. Mungkin cukup sekian perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Anissa. Terima kasih Mas Alwe. Dari UNHAS sampai di Sedayu. Mau kembali lagi ke UNHAS? Insya Allah balik lagi ke Sulawesi hari Senin besok. Ke Sulawesi hari Senin besok. Ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat dan aman. Oke,
Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan Ruang Alumni pada episode kali ini. Apabila saya dalam memandu acara banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.